Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita di pembelajaran fisika. Oke, kita lanjutkan untuk kesempatan kali ini contoh soal yang kedua, masih berkaitan dengan kuat medan gravitasi. Dua buah benda bermasa masing-masing 4 kg dan 9 kg, terpisah dengan jarak 10 meter. Titik P ini berada pada garis hubung kedua benda. Jika medan gravitasi di titik P adalah 0, tentukan jarak titik P dari benda yang bermasa 4 kg. Oke, sekali lagi untuk mempermudah menyelesaikan soal ini, kita gambarkan dulu sketsa soalnya. Ini misalkan benda yang pertama, sebut saja ini benda A ya, MA. Seperti ini. Lalu ada benda yang kedua, ini masanya tadi adalah 4 kilo ya. Kemudian benda yang kedua ini lebih besar, masanya adalah 9 kg. Ini MB dengan masa tadi MA nya adalah 4 kg, MB nya di sini adalah 9 kg. Dia terpisah pada jarak 10 meter. Tadi di soal 10 meter ya. Ini 10 meter. Nah, seperti ini. Jarak dari sini sampai dengan sini, pusat massa A sampai dengan pusat massa B. Nah, di sini adalah 10 meter R-nya. R-nya 10 meter. Yang ditanyakan adalah tentukan letak titik P di sini dari benda bermasa 4 kg supaya di sini medan gravitasi di titik P ini nilainya adalah 0. Ya. Di sini ada beberapa probabilitas atau kemungkinan. Kalau di sebelah kiri, maka sebelah kiri MA ya, maka nggak mungkin nilainya sama dengan 0 karena arah vektornya ke kanan semua. Kalau di sebelah kanannya MB, ini juga tidak mungkin karena nanti arah kuat medannya ke kiri semua. Maka nilainya nggak mungkin 0. Maka satu-satunya yang mungkin sama dengan 0, letak titiknya ini adalah di antara A dan B. Kita ambil saja misalkan contohnya, kita misalkan saja ya, ini letak titik P-nya ada di sini. Nah, di titik P di sini ada kuat medan gravitasi yang mempengaruhi. Ya, yang pertama kuat medan gravitasi dari MA ya. Karena di sini letak titik P di sini di sebelah kanan dari MA, maka arah dari kuat medan gravitasi yang dihasilkan oleh MA ini arahnya ke kiri, menuju ke pusat dari MA. Kita sebut saja ini adalah GA. Lalu di titik P juga dipengaruhi oleh kuat medan gravitasi yang dihasilkan oleh MB. Karena di sini titik P-nya ada di sebelah kiri dari MB, maka arah dari kuat medan gravitasinya ini ke kanan. Kita sebut sebagai GB. Dia selalu menuju ke pusat massa. GB ini menuju ke pusat massa MB, GA ini menuju ke pusat massa MA. Nah, dari sini jelas ya. Di titik P sekarang kita lihat ada dua vektor, yaitu GB dan GA. Nah, berikutnya karena tadi jarak antara MA dan NB ini 10 meter, maka kita bisa misalkan ini, dimisalkan terlebih dahulu supaya kita bisa tahu jaraknya nanti berapa. Kita misalkan saja dengan X. Seperti ini. Maka sisanya, karena tadi jarak antara MA dan MB ini adalah 10 meter, kemudian jarak antara P dengan MA ini adalah X, berarti sisanya ini adalah 10 min X. Nah, seperti ini. Kita pakai uang warna hitam aja ya.
Oke, tadi dari sini sampai sini adalah X, maka sisanya di sini 10 meter dikurangi dengan X. Nah, sekarang berapa jarak P ini ke MA atau berapa X-nya gitu ya. Kita gunakan aturan vektor. Misalkan yang ke kanan tandanya positif, yang ke kiri tandanya negatif, maka berlaku di sini untuk ini G di titik P ini sama dengan GB arahnya ke kanan, tandanya positif dikurangi dengan GA arahnya ke kiri. Nah, di sini G di titik P nilainya 0, maka 0 ini sama dengan GB dikurangi GA. Nah, di sini tanda minus di sini kita pindah ke ruas kiri ya, dari minus maka tandanya akan berubah jadi plus ini ya, maka jadi GA ini sama dengan GB. Oke, sampai sini jelas ya. Kemudian kita substitusikan ke persamaannya atau rumusnya. G tadi rumusnya adalah konstanta gravitasi umum dikalikan dengan M dibagi dengan R kuadrat. Nah, karena di sini dihasilkan oleh MA, maka kita beri indeks A gini ya. Nah, ini juga sama. Maka ini G kali MB dibagi dengan RB kuadrat. Di ruas kiri ada G, ruas kanan ada G, kita bisa sederhanakan. G ini konstanta gravitasi umum ya, 6,67 kali 10 pangkat min 11. Kemudian MA-nya kita masukkan, MA-nya tadi adalah 4 kg. Kita masukkan 4 kg dibagi dengan jarak titik P terhadap massa A. Ini ya, jarak titik P terhadap massa A ini adalah X. Maka kita beri tanda X di sini, X kuadrat. Nah, ini sama dengan MB, MB-nya tadi adalah 9 dibagi dengan RB, jarak antara titik P ke pusat massa MB. Maka ini adalah 10 min X dikuadratkan. Nah, ini kalian bisa gunakan berbagai macam cara ya, tapi akan lebih cepat jika kita langsung mengakarnya langsung di sini. Nah, ruas kiri diakar, ruas kanan juga diakar. Seperti ini. Kita akar satu persatu. Kalau ada bentuk seperti ini, A per B, seperti ini, diakar ya, maka hasilnya adalah akar A dibagi dengan akar B. Nah, kita akar satu persatu. Akarnya 4 adalah 2 dibagi dengan X kuadrat diakar, maka akar kuadratnya hilang, tinggal X saja. Nah, ini sama dengan 9, kalau diakar hasilnya adalah 3 dibagi dengan 10 min X dikuadratkan, diakar, maka kuadratnya hilang, tinggal 10 min X. Nah, lalu kita kalikan silang. Ini kita kalikan silang ke sini, maka jadi 2 kali 10 min X sama dengan 3X. Nah, kalau kita gunakan hukum distributif ya, ini menjadi 20 min 2X seperti ini sama dengan 3X. Seperti ini. Nah, sekarang min 2X kita pindah ke ruas kanan, maka jadi 20 sama dengan 3X tambah 2X, 5X. Nah, dengan demikian X-nya adalah 20 dibagi dengan 5. Maka kita peroleh X-nya sama dengan 4 meter. Jadi, jarak antara titik P terhadap pusat massa A di sini adalah 4 meter. Dan jarak antara titik P terhadap pusat massa B ini adalah 10 dikurangi dengan 4, 6 meter. Oke, seperti ini ya untuk contoh soal yang kedua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.